pada abad ke-18 di sebuah daerah di Kecamatan Kupang Timur, berdirilah sebuah kerajaan Oinam dengan ibu kota kerajaan Kauniki di wilayah Katolik. Sekarang atau terletak di utara Bau-Bau yang dipimpin oleh Raja Sobe Sonbai III. Ia adalah seorang raja yang sangat berpengaruh dan satu-satunya raja yang sampai akhir hayatnya tidak pernah menandatangani perjanjian takluk kepada Belanda. Untuk menghadapi kolonial Belanda, Raja Sobe Sonbai III tidak sendiri tetapi dibantu oleh 3 meo kepercayaannya, yaitu Meo Oeneno, Meo Konisnabena, dan meo yang terkuat yaitu Meo Tutus Maut. Pada suatu hari, dalam suatu sidang kerajaan, datanglah 3 prajurit raja yang ingin melapor. Saya mengusir, hamba telah kedatangan tamu dari Belanda. Suruh mereka masuk. Baik. Wow, beautiful. Saya melihat negerimu sangat bagus. Bagaimana kalau kita baru bekerjasama? Kerjasama apa yang kamu maksudkan? Saya menginginkan negeri ini. Bagaimana kalau kita berdua sepakat untuk memikirkan sebagian hasil bumi kepadaku? Dengan menandatangani surat perjanjian ini, kita setuju. Tidak akan. Tetapi, saya melihat leluhurmu dari abad ke-18 sudah menandatangani kotak ini. Mengapa kamu tidak mau? Tidak sesekali aku mendatangi kotak ini karena aku tidak mau bumi pertiwi ini jatuh kepada jangan saat kejam sepertimu. Baiklah, kalau itu mau. Mendengar hal itu, beberapa suku mulai bekerja sama dengan Belanda. Raja pun sangat marah. Setelah itu, Raja Sobe Sonbai III mulai mengumpulkan rakyatnya dan para meo untuk membuat benteng pertahanan yang dijaga ketat oleh para meo. Rakyat, kita harus bersatu untuk mengusir Belanda dari negeri ini karena mereka sudah menguasai sedikit demi sedikit wilayah kita. Oleh karena itu, kita harus mengusir mereka dari negeri ini. Betul, kita harus mengusir Belanda dari negeri ini. Baiklah kalau itu. Overthrowers! Belanda menyusun strategi untuk berperang dengan kerajaan Oinam pada bulan September tahun 1905. Tepatnya di desa Bipolo, terjadinya peperangan Belanda menyerbu ke benteng Bipolo yang dikenal dengan Perang Bipolo. Prajurit, serang! Pada penyerangan yang pertama, Belanda dikalahkan oleh pasukan Raja Sobe Sonbai III. Karena merasa bahwa kekalahan itu adalah suatu penghinaan, maka mereka menyusun strategis lagi untuk menyerang benteng Bipolo yang dikenal dengan Perang Bipolo hingga kini. Saat peperangan yang kedua, 2 meo pun mati, yaitu Meo Oeneno dan Meo Kuisnakbena. Dengan perlengkapan perang yang memadai, pasukan Belanda dapat menembus 3 benteng dan menyerbu kediaman Sobe Sonbai III. Berlutut bukan karena aku pengecut. Berlutut bukan karena aku kalah. Tapi aku tidak mau rakyat-rakyatku ditindas oleh jangan yang sangat kejam seperti bacot. Oh dia. Sobe Sonbai III berhasil ditangkap dan dibawa ke Pulau Kupang lalu diasingkan ke Waingapu, Sumba Timur selama setahun. Sementara itu, Tutus Maut juga ikut ditangkap Belanda dan ia ikut menyerah sebagai bukti kepada raja yang sudah dahulu ditangkap oleh tentara atau kolonial Belanda. Kemudian Tutus Maut diasingkan ke Aceh lalu dibawa ke Makassar dan diangkat menjadi prajurit Belanda dalam Perang Bone. Untuk menghindari pengkultusan pahlawan yang dapat membangkitkan perlawanan oleh penduduk pribumi, oleh Belanda dikuburkan di Samarkand dan hingga kini tidak diketahui jelas keberadaan kuburan Sobe Sonbai III. Setelah ia wafat, rakyat mengenal bukan sebagai raja perang, melainkan sebagai pahlawan bijaksana. Makes it hard.